Dan kemarin tuh gue sempat kedengaran di kuping gue bro, kalau wah Mas Canggi ini mengkritik FBB gini-gini, tapi ini memberangkatkan orang ke pertandingan AFBB di Thailand. Itu gimana sih, jilat ludah sendiri? Wah. Ya, jadi itu goblok. itu goblok. Oh, salah ya enggak boleh. Glodok itu. Bajunya Steno to Gino. Serius Gino tuh enggak indah, Bos. Tapi susah sih yang jadi juri aja kadang Gino, tai lah. Iya. Iya, makanya gue Gino satu tete nih. Tete Gino semua. Makanya kalau untuk lo cycle ya, lo cycle, please lah tolong anti estrogen itu lo tekan. Ya kan, anastrazolnya mungkin lo tekan. ini bro, apa namanya, rasa pengen menang tinggi, more is better. Ya enggak gitu konsepnya, makanya gue udah bilang di Indo ini, aduh miris banget gue. Dia coaching, dia bayar mahal sama coach yang dia pikir ini ngerti. Coachnya Gino, lu mau bilangnya gitu sih? Iya, gue belum selesai ngomong. Coachnya aja Gino, cuk. Oke, guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita ada di Strong News bersama Mas Canggi Fitrah. Kita mau, ini edisi Rewind namanya bro, 2024 Rewind. Oke. Jadi udah setahun ini kita bersama, wah bersama tuh kesannya geli ya. Jijik. Maksudnya konten bareng, dan kita udah menjalani sendiri industri fitness yang begitu kejam. Ya. Dan banyak acara yang udah dilalui. Ya. Januari itu ada apa sih Januari? Nggak ada ya? Lupa gua. Lupa juga. Februari juga lupa. Ini langsung kita masuk ke mungkin pertandingan-pertandingan yang cukup di highlight ya. Ada pertengahan tahun itu ada EIC, ada Yava Labs di Bali. Dan itu, ini dulu mungkin awal tahun itu si Isai dan Fuad dapat qualifier ke Olympia. Itu sejarah nih 2024 nih bro. Ya. Akhirnya ada 2 orang pertama yang mewakili Indonesia di kejuaraan top tiernya bodybuilding. Biarpun bukan bodybuilding tapi divisi-divisi yang populer di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu men fisik dan klasik fisik. Ya. Itu juga kita kasih inilah ya, jempol lah buat mereka, emang dia pilihan-pilihan di Indonesia, one of the best. Dan mungkin agak pertengahan tahun ya disusul Mas Kris Putra. Ya. Mas kasih keras juga akhirnya di China Pro. Ya. Berhasil mendapat qualifier dan September dia tanding ke Olympia. Lu ada yang mau lu balik omongin soal Olympia ini? Enggak sih, kalau namanya Olympia, kalau bangga ya kita bangga. Bangga. Cuman yang harus ditekankan di sini kan, lu jadi berwibawa ya, kursinya jadi begini kan gitu. Gue gini dong gua. Kursi baru. Iya benar. Jadi ada wibawanya benar ya. Jadi untuk semua teman-teman fitnessman itu yang harus dipahami, fitness dan bodybuilding itu berbeda. Oh iya. Fitness itu banyak sekali manfaatnya, singkupnya ya kan, goalsnya, ya kan, ada yang mau sekedar naikin, turunin berat badan, ada yang untuk menaikkan kualitas hidup, ya kan, ada yang untuk terapi, ada yang untuk performance, ada yang untuk meringankan dari penyakit degeneratif. Jadi fitness itu singkupnya banyak. Nah kalau untuk bodybuilding itu beda lagi. Jadi jangan salah paham untuk semua teman-teman, ya kan. Gue terima kok, nggak masalah. Awal-awal gue ngomong ini gue dihujat di satu Indonesia, seakan-akan gue nggak bangga sama atlet Indonesia yang bertanding di ajang Miss Olympia. Ya cuman kan beda bro, kubu sebelah terlalu sumbu pendek. Jadi iya, yang sebenarnya yang kalian harus mengerti, dan tadi kalau Bro Felix bilang coba dipikir dulu gitu ya. Kita tuh bukannya nggak
suka industri binaraganya, enggak. Ya. Kita cuman nggak suka ini disamain aja. Dan diputer balik, bro. Iya. Diputer balik. Terkesan kalau kita nggak suka mereka maju. Padahal enggak lah, kita mah suka-suka aja. Iya, gitu. Apalagi emang mereka yang terbaik di Indonesia dan mewakili Indonesia, ya itu gue bangga banget sih. Cuman ya itu kalau yang nggak suka adalah gorengannya ya, bro. Iya, dan untuk semua atlet-atlet nih ya, gue ulang lagi, lu jangan pada bego ya, karena seandainya bos-bos lu punya masalah sama gua, ya kan, lu nggak usah ikut-ikutan bermasalah sama gua gitu, karena ini bukan pertarungan lu, ini bukan peperangan lu, ini peperangan bos lu sama gua gitu. Karena lu jangan, karena lu dikontrak sama suatu brand, bos lu musuhan sama gua, bermasalah sama gua, terus lu jadi ikut-ikutan gitu. Lu bego, lu ngejilat bos lu, jangan sampai kayak gitu. Lu tuh harus punya value. Jangan sampai lu dikontrak itu karena lu suka ngejilat gitu. Lu tukang ngejilat, lu tuh harus punya value. Semua atlet itu harus punya value, karena value lu itu yang akan mempertahankan lu gitu. Seandainya lu udah nggak di bendera ini, ya kan, lu pindah di bendera yang satunya lagi, value itu yang akan mempertahankan lu. Bukan berarti lu dikontrak, dipertahankan karena ngejilat doang, itu ampas Tapi banget. sorry bro, kalau ngomongin atlet yang pindah dari satu bendera dan masih bertahan di bendera yang lain, gua rasa nggak cuma value bro, nggak cuma ya, masa value itu termasuk. Nggak cuma value, yang satu adalah eksistensi lu di dunia sosmed. Ya itu juga value itu kan garis besar ya bro, keseluruhannya. Di dalam value itu ada attitude, ada prestasi, ada eksistensi gitu. Jadi ya kalau menurut gua ya itulah gitu. Kita di luar lu di depan bos lu nggak usah negor gua, nggak masalah. Gua sangat tahu itu. Begitu gitu ya? Bos lu pulang nanti ya kita rangkul-rangkulan, ketawa-ketawa, ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin gitu. Dia juga menjaga perasaan bosnya. Iya. Jadi ketika lu di depan bos lu itu, lu ada bos lu, gue juga nggak akan negor lu, karena gue tahu posisi lu tuh seperti apa. Gue tahu lu berada di posisi yang sulit. Tapi ketika kita di belakang kamera, kita WhatsApp, chat-chatan, telepon, bos lu nggak ada, ya kita kayak teman biasa kan. Gitu, nggak masalah. Dan kemarin tuh gue sempat kedengaran di kuping gue bro, kalau wah Mas Canggi ini mengkritik FBB gini-gini, tapi ini memberangkatkan orang ke pertandingan AFBB di Thailand. Itu gimana sih, jilat ludah sendiri? Wah. Ya, jadi itu goblok. Itu goblok. Oh, salah ya enggak boleh. Glodok itu. Jadi gini, gue tuh di sini ya, gue tipe orang yang sangat nggak peduli dan nggak perlu namanya validasi. Dan gue tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Gitu. Ya ibaratnya gue memberangkatkan ya duit gue. Gue cuma pengen, itu pertama. Dan yang kedua tuh gue pengen kalian itu nggak norak. Karena tanpa ada orang lain yang memberangkatkan atlet ke kejuaraan AFBB, itu tuh akan digoreng tuh seenak udelnya aja. Iya, jadi gitu. Mungkin gue tambahin gini. Ini sederhananya nih guys ya. Mungkin bagi kalian tuh harus menjadi atlet besar dulu untuk diberangkatkan pertandingan ke luar negeri. Kalau Mas Canggi ini, lu tuh biarpun lu nobody, kalau lu menang IFF, persyaratannya cuma itu. Kalau lu menang salah satu kategori IFF, lu akan diberangkatkan. Siapapun itu, mau lu anak baru kek, mau lu follower lu dikit kek, itu lu akan tetap diberangkatkan. Itu aja, itu persyaratannya itu doang, menang salah satu kategori di IFF dan kalian akan diberangkatkan. Kalian nggak perlu nama kalian sebesar apa, kalian bisa berangkat. Bener, karena gini, rata-rata yang sudah berangkat di kejuaraan AFBB internasional itu rata-rata orang yang sudah pernah main ke sana. Dan namanya juga udah nama besar gitu. Followernya juga udah 100k, 50k gitu. Jadi menurut gua nggak ada kebermanfaatan lain. Jadi yang harus dipahami teman-teman semua di sini, harus banyak atlet baru ya, orang-orang baru yang main di kejuaraan internasional. Ya kan? Supaya apa? Supaya mereka ini sebenarnya nggak norak. Dan supaya dedikasi untuk Indonesia ini nggak bebas banget untuk digoreng. Ngeberangkatin atlet di kejuaraan Olimpia ini nggak bebas digoreng gitu. Karena kalau cuman ada satu atau dua orang yang ngeberangkatin, atau satu atau dua brand yang ngeberangkatin, ini tuh akan digoreng seenak udelnya aja. Nah tapi ketika gua ngeberangkatin, ya kan, Profus ngeberangkatin, FitLife juga ngeberangkatin, terus
KMJP juga ngeberangkatin, banyak brand lain yang ngeberangkatin. Ini tuh udah nggak bisa lagi digoreng. Karena apa? Semua sudah melakukan itu. Tujuan gua tuh itu, intinya tuh untuk mencerdaskan semua masyarakat Indonesia, terutama di kalangan bodybuilder, gitu. Jadi supaya kalian itu nggak balik lagi, nggak jadi kayak bebek yang gampang tuh diangon tuh gitu aja. Nah, ketika beberapa orang yang sudah main ke sana, beberapa brand ya kan, dan beberapa lembaga yang sudah memberangkatkan atletnya ke sana, jadi tuh ini sudah menjadi hal yang nggak eksklusif lagi untuk digoreng, gitu. Manfaat apa namanya, tujuan gue tuh cuma itu. Dan lo harus bisa mengerti guys, itu dia. Jadi jangan melihat sesuatu tuh dari depannya aja atau ketersinggungan sesuatu aja, tapi ternyata di sini juga kita mau mencari emang tulus menggunakan orang yang emang bener-bener worth it gitu. Gitu. Terus juga tahun 2024 ini ada di fitness itu ada tragedi ya, ada yang meninggal. Ada beberapa atlet yang meninggal, ada 3 orang atlet kalau nggak salah. Terus juga ada kecelakaan di tempat fitness, yaitu dari sisi safety-nya. Terus juga yang terjadi juga ada penipuan fitness. Itu masih anget. Dan suplemen undernutrisi juga masih ada. Gitu kan. Dan kalau menurut gua suplemen undernutrisi akan selalu ada. Karena balik lagi tadi Mas Felix juga bilang ini marketnya gede banget. Iya, marketnya gede banget. Dan yang marketnya gede juga mungkin yang punya pikirannya lebih terbuka juga sedikit. Nah, akhirnya yang dijual adalah marketingnya gitu. Terus juga kemarin di 2024 itu ada apa aja bro? Ada kita nambah beberapa atlet yang FBB ya. Ada beberapa. Tapi kalau dari PBFI-nya malah nggak ada apa-apa ya kayak tahun ini. Ya melempem banget sih. Ketutup emang. PON juga, makanya gue bilang ya untuk kalian semua para pengurus PBFI, PON, pertandingan itu bukan sekedar pertandingan, bos. Gitu. Tapi beda cerita ya ketika lo membuat suatu pertandingan untuk memajukan organisasinya. Itu beda cerita dengan lo membuat pertandingan untuk mencairkan anggaran pemerintahnya. Itu dua suku kata yang berbeda juga itu ya. Hasilnya juga berbeda ketika lo ingin membuat suatu pertandingan untuk ngebesarin, memperkenalkan federasinya, lu akan nge-rewind terus tuh. Ketika pertandingannya selesai, lu rewind terus lah. Lu rewind terus pertandingannya, lu ulang lagi, lu liput semua atlet-atlet yang sedang persiapan, ya kan? Lu buat konten semenarik mungkin. Itu kan yang dilakukan sama FBB dan tidak dilakukan sama PBFI. Betul. Sebenarnya masalah broadcasting itu krusial banget. Krusial banget karena semua anak fitness itu semua megang HP, main HP. Betul. Semuanya. Iya, semuanya dan tayangan mereka itu apa sih selain atlet yang bertanding, atlet yang sedang persiapan. Betul. Karena ketika mereka melihat sebuah tayangan atlet sedang bertanding, atlet sedang persiapan, yang mereka harapkan kan dapat ilmunya dari situ. Nah, tapi ya federasi di negara kita yang tercinta ini ya tidak melakukan itu. Dan gue gemesnya tuh kenapa mereka tuh nggak kayak greget gitu ya. Greget tuh maksudnya kan ini federasi diisi orang-orang senior. Iya nggak, yang pasti gue rasa cinta Binaraga, pasti cinta dong, nggak mungkin dia ada di dalam federasi nggak cinta. Oh enggak, Kak, gue langsung nggak setuju. Mereka nggak cinta sama. Ya mungkin nggak cinta amat lah ya. Iya nggak cinta amat. Nafsu lah, nafsu. Jadi iya nafsu, bener nafsu. Iya kalau nafsu kan begitu selesai udah kan. Kalau cinta kan beda coy. Tapi maksud gue kan rame nih, kayak ada ini bikin tanding, lu bikin tanding, kayak IC bikin tanding. Kok lu nggak greget mau bikin apa gitu selain mereka iya, makanya gue bilang mereka itu nafsu bukan cinta. Kalau cinta itu sama mereka tuh, cinta itu di maintenance bro. Kalau nafsu enggak, begitu pakai udah selesai ngelihat mukanya aja udah males. Sama ketika orang tuh mau ada PON atau mau ada apa, sebelum itu wih gila-gilaan banget bro, getol. Tapi ketika itu eventnya selesai ya kan, ya udah nggak dilihat aja udah males. Kenapa nggak PON-nya setahun sekali aja gitu, biar ramai terus. Kalau 4 tahun sekali tuh kayaknya komoditi proyek banget bro. Nah makanya gue bilang itu mereka tuh nggak cinta sama industri apa fitness dan binaraganya tuh mereka enggak. Gitu. At least nih kalau setahu gue di ini ya bro ya, kalau kayak di
yang bukan KONI itu ada kan ya, yang olahraga entertainment, itu mungkin emang duitnya nggak sebesar anggaran yang ada di KONI. Kan seenggaknya ada anggaran ya, biarpun berapapun itu, lu bikin apa kek itu? Ya susah. Apa kek gitu? Ya susah lah kalau itu, karena ya lu bikin award. Ya mungkin ya menurut gua mereka tuh bukan apa ya, bukan kayak ya bukan ada di sini tuh bukan karena cintanya, tapi ada sesuatu yang lain gitu. Feedbacknya itu bukan cinta, bro. Feedbacknya itu materi. Kalau menurut gua ya, gitu. Kalau cinta kan tanpa syarat, bro. Tapi banyak orang yang bertahan di situ, atletnya. Ya, susah juga, bro. Karena menurut gua atlet yang berada di bawah naungan PBFI bukan berarti dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia dapetin gaji kok, gitu kan. Dia mendapatkan uang pembinaan. Sedangkan kalau dia keluar di PBFI, dia harus bergantung sama brand. Karena kalau dia harus keluar ke AFBB, dia harus bergantung sama brand, sama bos. Karena apa? AFBB tuh nggak ngasilin duit. Serius. Sisi gelapnya AFBB itu, AFBB tidak menghasilkan uang. Terkhususnya di Indonesia. Lu udah ibaratnya lu udah dapat support dan lu ada di bawah naungan federasi lokal. Ketika lu keluar dari federasi lokal ini dan lu nggak ngedapetin bos atau brand yang mampu untuk ngebiayain lu, ya title IFBB Pro lu itu ya kan cuman jadi ya titel aja, titel atau kertas biasa yang bisa jadi sampah gitu aja, bakal menguap gitu aja. Gitu. Makanya sebenarnya problematis karena FBB tuh nggak ngasilin duit dan itu FBB pertandingan mahal. Dan kan tapi kan titelnya bisa dijual. Dulu bisa dijual. Bukan, maksud gua kayak lu dapat prestis kan maksudnya. Iya. Tiba-tiba dapat anak yang punya Pocari Sweat PT sama lu. Oh enggak. Sekarang udah nggak begitu. Udah gitu, bro. Makanya sekarang ini di era di mana bodybuilding harus benar-benar pinter, kalau enggak lu mati deh. Gitu. Karena apa? Orang-orang tuh tahu, orang-orang yang berangkat di kejuaraan bodybuilder itu di IFBB terkhusus itu tuh drugs. Dan orang itu nggak banyak yang mau jadi Olympia. Kalian tuh harus mungkin emang omongan gue ini seperti kayak lu tuh kayak digamparin sama fakta. Cuman ini kenyataannya, nggak semua orang mau jadi atlet Olympia. Balik lagi, kalian harus tahu diri dan paham kalau market fitness di Indonesia itu sangat luas. Jadi ketika lu ngandelin badan doang, ngandelin gua IFBB Pro nih, lu cuman bisa ngejablay ya sama brand, suplemen, sama bos yang tertarik sama itu. Tapi nggak semua brand, dan untuk sekarang ini nggak semua brand tertarik sama titel itu, gitu. Jadi semua brand itu lebih tertarik sama orang yang punya good attitude, nice spoken, dia bisa memiliki public speaking yang bagus, gitu kan. Dia lebih tertarik sama itu dibandingkan cuma ngejar embel-embel. Gua tuh juara PON atau gua tuh juara IFBB Pro. Itu udah nggak menarik sekarang. Jadi gitu. Pengusaha kurang menarik tuh kalau sudah kurang menarik. Makanya gue udah bilang untuk di era sekarang nih, makanya gue disebut public enemy kali ya, karena itu jualan susu lo susah. Kalau lo brandnya susunya itu biasa-biasa aja speknya, itu udah susah sekarang. Dan untuk jualan personal trainer itu nggak melulu badan gede. Dulu kan era yang dulu personal trainer yang badannya gede itu pasti didengar. Kalau sekarang tuh udah nggak kayak gitu. Dia lihat isinya, orangnya itu seperti apa gitu. Karena dengan adanya orang yang speak up semuanya tentang fakta di industri kebugaran ini, orang tuh jadi berpikir, dan orang-orang yang cuma ngandelin otot doang dia akan tersisih. Wih, itu keras juga ya? Keras. Jadi ujung-ujungnya ya dia lu bakal tua sampai tua aja lu ngandelin otot lu gitu. Ketika kalau dulu kan enggak. Ketika dulu tuh ngelihat orang badannya gede nih kan, gila nih orang badannya gede, trustnya tinggi, juara di mana-mana, trustnya tinggi. Ya padahal walaupun otaknya bego, lemot, diajak ngomong. Kalau zaman sekarang orang tuh mungkin kalau zaman dulu dia tuh berpikir
ini orang otaknya lemot, ya kan? Belum karena sarapan diet, kali, mungkin karena diet kan gitu. Kalau sekarang ketika nih orang badannya gede jadi PT gua, ya kan? Nih orang tapi rada lemot nih, rada lain. Kalau di WA jawabannya kok salah mulu gitu. Iya, kalau dulu mikirnya karena mungkin diet, mungkin sarapan. Kalau sekarang lo tren. Kebanyakan tren bego lo. Kebanyakan make jadi bego lo. Jadi sekarang tuh judging udah ini banget, udah kejam banget gitu. Tapi memang itu keadaannya tuh seperti itu. Kalau untuk di dunia bodybuilder gitu ya. Makanya ya itulah alasan gue mungkin dipanggil public enemy gitu. Sorry enggak berarti sekarang kalau PT-PT itu yang di value-nya tinggi itu adalah yang punya banyak sertifikat? Enggak juga. Sertifikat itu lu nggak perlu harus banyak, lu cukup punya 1 atau 2 udah nggak masalah. Karena gini, ibaratnya nih ya, PT itu sertifikat PT itu kayak driver license. Ada yang dikeluarkan dari negara, ada yang keluarkan dari tukang supir swasta, mobil ya swasta. Oke, yang dari negara lo harus terima punya 1. Lo harus punya 1 sebenarnya untuk menunjukkan, untuk memvalidasi diri lo karena kalau lo sudah melakukan sebuah tes, ya kan, sebuah dan lolos. Ya, dan lolos, ya lo layak lah. Ibaratnya lo layak, ya udah it's okay, lo 1 kayak punya SIM. Lihat SIM, oh ya, ini SIM dari negara, lo bisa layak untuk mengemudi, gitu kan. Nah, ketika lu mau nambah lagi, kita terserah, nggak masalah. Tapi tetap aja namanya rasional, critical thinking untuk personal trainer itu harus penting. Jadi lu jangan berpikir, lu jangan norak ketika tidak atau ada orang berbeda cara ngajar ya dibanding lu langsung nyalain. Oh ini salah lo, ini itu menurut gue itu norak banget personal trainer yang kayak gitu. Karena apa? Mereka itu textbook. Nggak bisa, personal trainer itu nggak bisa textbook. Makanya gue bilang critical thinking, masalah komunikasi itu sangat penting, gitu. Karena banyak orang yang punya sertifikat penting juga. Iya penting, good looking, wangi, ya kan, itu basic lah, gitu. Tapi good looking di sini yang dibilang bukan muka cakep ya. Ya good looking kan overall. Iya overall, bukan muka cakep. Jadi untuk muka yang biasa aja, ya kan. Ketika cara lu mengajar itu oke, ya kan. Rambut lo itu tertata rapi, nggak kayak orang bangun tidur, lo wangi, nggak bau iler, itu menurut gue termasuk good looking, gitu. Dan kita juga tahun ini banyak pertandingan gede ya. Ya di Bali 2 tuh, udah kan tadi, terus di Jakarta, di ini ya bro, di mana? Bandung paling juga sering ya. Bandung, Jakarta. Terus juga akhir tahun ini ada KMCR kemarin di Bali 1 lagi, terus EIC di Kuningan, terus ada Raga Vagansa di BSD. Ini sedikit pertanyaan awam gue nih. Sebenarnya kalau bikin satu pertandingan proper body contest ya, gue kan nggak pernah ngitung. Budgetnya berapa sih bro? Kalau yang proper dan lu hadiahnya juga oke lah. 200. Udah all in. Anjay, all in baju ya. Maksudnya udah. Ini. Maksudnya itu udah semua sama kru-krunya. Udah. 200. Untuk hadiah, kalau gua kan selalu ngebuat hadiah tuh 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Itu template lu tuh. Ya, itu template gua karena menurut gua itu yang layak. Karena ada kalau kayak Bandung kan ada yang ceban ya? Ya ceban, tapi kan juara 2-nya langsung jumping ke 5, juara 3-nya langsung jumping ke 3, juara 4 kesana cuma 200.000, itu menurut gue sih nggak ini ya, nggak rata lah gitu. Jadi kalau menurut gue 10 orang yang ada di situ tuh harus diapresiasi karena. Oh lu 10 dapat duit? Iya 10 dapat duit karena 10-nya itu orang yang sudah berhasil mengalahkan ratusan peserta yang lain. Jadi kita apresiasi lah untuk minimal untuk ongkosnya lah. 200 tuh ya? Iya itu 200 sih. Kalau pernah nggak ada kepikiran lu pengen yang wah banget? Pengen ya venue sih yang. Wah itu semua dari venue ya? Ya bukan dari hadiah ya? Enggak. Misalnya motor gitu jual satu motor. Karena IFBB itu nggak ada hadiahnya. Tapi kalau open ada. Iya, tapi cuman tetap untuk kayak regular eventnya itu nggak ada hadiahnya.
Iya, cuman maksud gua kan kalau di budaya Indonesia, salah satu tolak ukur pertandingan gengsi atau enggak ya dari hadiahnya. Iya. Kayak dulu tuh ada ini bro, pas Pampres bikin pertandingan kan, motor. Juara 1 Ninja, juara 2 Tiger misalnya. Ya kalau menurut gue sih udah cukup 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 sih menurut gue udah cukup ya. Cuman saran gue untuk semua panitia body contest, kalau bisa kasih cash money buat mereka inilah untuk juara 4 kesananya ya. Sampai 10? Ya sampai 10 untuk mereka ongkos lah, minimal balikin uang pendaftaran dan dia dapat ongkos pulang gitu loh maksudnya. Yang nomor 9, nomor 10. Iya, kasih sejuta. Itu saran gua aja. Cuman kan tetap lagi mereka kan ya mereka yang punya acara ya kan, terserah mereka gitu. Nah, ini ngomongin tanding juga, Bu. Tahun ini sempet ada yang agak rame di sosmed kita. Disclaimer, semua pertandingan setelahnya pasti menyisakan ada sesuatu hal yang rame. Oh iya, seperti kemarin ya, IFF. Iya, enggak cuman IFF, enggak cuman NC, enggak cuman apa. Pasti setiap pertandingan itu ada yang rame karena satu bodybuilder. Nih gua kasih tahu ya. Kejuaraan bodybuilding itu semua berdasarkan subjektivitas. Itu yang harus kalian tahu diri. Tahu diri dan paham. Ini subjektivitas. Makanya lu, sorry gue potong lagi nih. Makanya lu kalau kayak Anjar juara 3, Anjar nggak dapat juara, lu masih legowo aja ya? Iya, gua nggak peduli. Hampir gue tuh sama sekali nggak peduli kayak walaupun Anjar itu gua yang ibaratnya gua yang bina, gua yang pandu gitu kan. Begitu datang, Nanjar juara berapa? Juara 3 Pak. Oh ya udah, nggak ada tuh gua norak, gua ngomong lo goblok jurinya nih harusnya dia juara 1 atau dia juara 2. Iya. Enggak, walaupun ada di asumsi gua, harusnya sih kamu juara segini. Tapi kalau di situ kamu itu juaranya segitu, itu rezeki kamu, udah terserah nggak masalah. Jadi, nah, itulah yang harus pikiran-pikiran kayak gitu yang harus dipunya sama seluruh atlet body contest atau binaraga di Indonesia yang memutuskan untuk bertanding. Iya enggak, gue kan menilai lu nih orang yang cukup obses ya. Obses dengan hal tertentu ya, apalagi kalau ngomongin bodybuilding, lu kan idealis banget nih. Gue pikir lu tuh orang yang akan komentar, wah gak terima gue, atau dia the best gitu. Tapi ternyata lu lempeng aja dan oh ya 3, oh ya udah gitu. Ya gitu. Nanti Jeko ya aja gitu. Oh ya dia belum beliin gue pizza di kampret. Enggak gini. Jadi teman-teman, lu gak seperti yang terlihat obses gitu. Iya. Jadi netizen ini kebanyakan salah paham sama gue. Kebanyakan juga dia menilai gue dari obsesi banget gitu. Iya, dari apa yang dia dengar, kompor-komporan orang. Iya. Sebenarnya gini, gue tuh orangnya gue simple banget. Cuman gue ini anti ya. Gue anti sama yang overclaim. Nah itu sebenarnya benar. Jadi gue tuh bakal sekeras-kerasnya sama orang overclaim, sama orang nipu. Nah tapi di luar itu ya udah, orang punya caranya sendiri-sendiri. Iya kan ada yang konten bilang, bang lu disenggol nih sama PT Ciamis. Oh iya. Gitu kan. Ya menurut gue itu caranya dia dapat dapat exposure. Ya udah terserah. Kalau gua nggak suka ya udah gua blok aja, selesai kan sebenarnya kayak gitu. GPT dia. Ya, karena yang kecuali ada hal yang dipotong ya, yang dipotong yang menurut gua itu ya memang gua salah, pasti gua minta maaf. Tapi ketika seseorang ini motong, cari kesalahan gua dan dia mengeluarkan asumsi dia sendiri, itu beda. Ini beda. Iya, ini bego nih orang nih, dia nggak ngerti konteks. Contohnya lu mau ngomong Nikita Willy jadi Nikita Mirjani. Nah, itu kan beda konteks ya. Iya, itu kalau gua di situ gua pasti minta maaf tuh. Karena gua salah ya. Emang kepleset. Iya, emang kepleset. Nah, ada juga kan orang yang paling jurnal, "Bang, menurut lo ini si paling jurnal gimana, Bang?" Iya, nggak masalah, itu cara dia untuk bermedia sosial gitu. Dan kan. Itu cara dia menaikkan value-nya. Iya, jadi menurut gue itu semua hal yang nggak masalah. Nah, orang-orang berpikir itu gue tuh terlalu suka nyenggol. Padahal enggak, gue ini nggak suka nyenggol. Gue ini anti banget sama orang overclaim. Jadi mau siapapun ya, mau itu Zarip, mau itu si Sarip, mau itu Chris Putra, mau itu siapapun, selama lo overclaim, ya kan, gue punya hak untuk berargumen, gue punya hak untuk menyuarakan suara gue. Semua orang punya hak. Ya gunakanlah media sosial lo untuk itu gitu. Dan kegoblokan lagi teman-teman netizen yang ngomong begini, kalau lo nggak suka sama nih orang, lo DM dong langsung, ya kan, lo kasih tahu dia langsung. Itu menurut gue suatu kegoblokan. Apalagi dia bawa Nabi. Hah?
Iya, Nabi itu kalau mau ngeritik orang, ya kan, lu ngeritik jangan sampai orang semua tahu. Goblok, zaman Nabi kagak ada Instagram, jancuk. Iya, Nggak ada TikTok gitu. Ketika ini gue kasih tahu kalian ya, ketika suatu informasi yang menyimpang ya kan dikeluarkan di media sosial, yang meluruskan harus ada di media sosial. Iya, karena dia jalur media sosial. Yes, betul. Karena dia jalurnya media sosial. Beda lagi gua kayak Om Deddy deh. Om Deddy sama si temennya tuh yang Gus Miftah. Ketika temen lu melakukan kesalahan ya kan di media sosial, dia punya kontaknya. Ya kan dia kan WA secara pribadi. Sama gitu. Ketika gue bermasalah sama lu, ya kan, ini jalurnya mana dulu nih? Ya kan, di real life. Kalau ini di real life, ya gue ngasih tahu lu akan di real life. Nah, dan ketika lu sama gue berteman, lu ngebuat suatu ibaratnya kekeliruan di media sosial, ya kan, karena lu temen gue kasih taunya di real life. Gitu. Kalau gue kan kagak kenal si Sarip, bos. Dia makanya gue stage video dia karena gue nggak kenal. Kalau gue kenal, gue ada WA, gue WA. Nanti kalau gitu. Iya, Rip, lo kok masih bego sih? Iya, nggak gitu konsepnya kan gitu. Kalau gue kenal, tapi kalau gue nggak kenal, gue WA itu si Sarip. Pasti gue dibilang apa sih ini orang so kenal banget. Gitu. Itulah makanya konsepnya bermedia sosial itu lo tuh harus benar-benar paham gitu loh. Ini setuju. Iya. Dan kemarin bro, ini ada lagi satu fenomena itu agak sedikit ramai. Abis pertandingan juga, kan biasanya ngupload tuh juara-juaranya. Ada di satu kelas, ada yang juara 3-nya sepertinya nggak sesuai dengan yang 1-2 gitu. Ternyata pas dicari tahu pesertanya cuman satu kelas itu 3. Ini pertanyaan goblok gua ada 2. Yang pertama, emang segitu? Ini kan kayak gua waktu preskon juga Yoga jelasin dia kelas ini kayak Gary, True Novice ini. Kenapa banyak banget sih bro kelasnya? Pertama, sedangkan toh ujung-ujungnya lu akan berakhir ke end up-nya satu IFBB Pro Card main fisik. Nggak ada kan IFBB Pro Card main fisik True Novice, nggak ada kan IFBB Pro Card Novice. Nah, semuanya satu IFBB Pro Card main fisik. Itu pertanyaan pertama gua. Yang kedua, emangnya kalau kita bikin satu pertandingan IFF, ratusan orang daftar tuh, ya nggak? Lu menyaksikan sendiri orang nimbang, orang ini, orang isi pendaftaran. Terus kita harus lihat dulu badan satu-satu dia layak atau enggak, atau kadar body fatnya berapa. Kan kita juga nggak tahu loh. Apa semua orang itu bebas buat daftar kayak Bonbon misalnya. Jupri deh. Apakah Jupri itu gak boleh badan lu nggak masuk kriteria? Gimana? Gak boleh daftar. Ini silakan dijawab. Iya, jadi yang pertama tuh tadi apa yang pertama? Yang pertama itu ketuhanan ya Mas. Yang pertama itu kenapa kelasnya banyak banget sedangkan lu akan memperebutkan cuma satu pro card gitu. Oke, kalau itu jelas itu bisnis. Ya kan? Karena pendaftaran IFBB itu bisa dibilang sangat mahal ya. Karena IFBB itu nggak cuma daftar lomba. Jadi untuk teman-teman semua yang tahu tuh IFBB itu harus daftar keanggotaan IFBB itu harus daftar dulu. Oke, contoh deh, lu ngeluarin duit satu orang kayak gue mau bilang Rocky Gerung siapa? Saya orang Surabaya. Siapa? Jerry Kacot. Oh iya, Jerry Kacong. Jerry Kacong itu satu Jerry itu menghabiskan berapa duit? Totalnya itu 1,8. Itu untuk satu kelas. Satu itu kalau kelas. satu kelas ya. Nah, berarti kalau kayak si yoga itu ada 3 tapi ada klasiknya juga. Iya 3, dia total 3 kelas. 3 kelas sama klasik. Berarti 1,8 kali 3. Enggak. Jadi yang 1,8 itu karena ada trainingnya. Oh. Kalau 3 kelas itu hampir 5 juta lah. 3 kelas. 3 kelas tuh 5 juta. Iya, sama training semprot. Kalau kayak Gary kayak Nando? Itu dia kalau satu kelas ya 1,85 tuh. Plus semprot. Sama semprot. Tapi kan gue bilang, jadi ketika lu datang di Indonesia tuh, di IFBB tuh nggak bisa lu daftar ininya doang, daftar pertandingannya doang, lu nggak bisa naik panggung. Hah? Nggak bisa naik panggung. Lu harus beli membership IFBB-nya itu untuk 1 tahun. Berapa?
Gua nggak tahu deh, kalau nggak salah 300 ribuan deh rupiah tuh. Oh, 300.000. Ya 300 ribu. Dan jadi lu harus terdaftar Kayak dulu ini di ya, situ. ada apa? Keanggotaan. Fee member. Iya, fee member keanggotaan. Nah makanya jadi kemarin juga ada kayak si Gary dan Nando juga dia nggak bisa bertanding karena namanya di fanbase database. Oh, iya. Di database Only fan. di database IFBB ya itu dia nggak terdaftar. Dicari itu sama pengurus IFBB nggak terdaftar karena dia nggak tahu kalau dia ini harus daftar keanggotaan IFBB dulu. Itu gitu. Wajar karena celana aja baru nyari kan. Iya emang bego deh. Gitu. Oh, jadi 300.000 itu plus 1,8. Iya. Oh. Gitu. Jadi harus daftar. Jadi harus 3 kali daftar kalau untuk apa namanya bertanding di kejuaraan IFBB. Apa aja pertama? Membership. Fee member 300. Fee, ya. Tanding 1,8. Iya, enggak, tanding 1,2 apa 1,2 sama tanningnya. Oh, tanning? Iya, tanning harus daftar lagi. Daftar lagi? Iya. Jadi tanning tuh nggak boleh kita kayak di Indo tuh. Bawa sendiri gitu. Ya, ini enggak. Tanningnya tuh semua disemprot dia. Oh. Gitu. Jadi itu yang apa namanya yang kalian harus tahu gitu kalau mau main di sana. Ya makanya kok main fisik sampai D ya. Iya. A B C D. Iya, itu sih sebenarnya kan yang gue bilang ya, ini sebenarnya bisnis kan medali apalagi IFBB itu prestis. Gorengan. Ya, dan itu gorengan ya kan. Bukannya gua nggak menghargai orang-orang yang menang di kelas yang sedikit peserta yang enggak. Ini realitanya tuh seperti ini gitu. Ketika lo bertanding di kejuaraan internasional, medali itu adalah bahan gorengan. Ini lo suka apa nggak suka ya kan? Ya ini kenyataannya gitu. Jadi kalau dibilang kok banyak amat sih bro kelasnya ada ini. Ini bisnis. Makanya gue bilang IFBB ini yang foundernya ya, ini benar-benar orang yang jago bisnis. Dia bisa ngebikin IFBB ini menjadi sebuah federasi yang prestis, ya kan? Ya tujuannya itu untuk berbisnis. Kayak sedikit, sorry bro, ini dibikin ribet ya? Iya, dibikin ribet, dibikin mahal, dan sumpah bro, panitia atau ibaratnya pengurus IFBB yang megang database itu nggak ada yang ramah. Nggak ada yang ramah. Gua di Thailand, kayak di Malaysia, Singapura, gue udah iniin semua, mereka nggak ada yang ramah. Kalau nggak ada ya udah, you must pay. Lu nggak pay ya udah. Kayak saklek gitu. Iya, saklek karena apa? Dia tuh yang butuh, ya kita yang butuh dia gitu. Kita butuh panggungnya dia, kita butuh medalinya dia gitu untuk prestis itu. Makanya gue bilang ini semua bisnis. Gitu loh. Makanya gue pengen semua orang tuh menyadari hal ini. Apakah federasi di sini tuh ibaratnya federasi di Indonesia yang masalah terkhusus mengurus bodybuilder itu nggak ada gunanya? Ya hampir iya tapi nggak juga gitu. Karena untuk nyari duit ya kan, orang kalau cari aman PBFI lah di Indonesia ya. Orang mau cari aman ya PBFI, lu digaji ya kan, lu dapat uang pembinaan. Tapi minusnya lu nggak dapat exposure-nya, lu nggak dapat prestisnya, tapi lu aman. Top tier PBFI itu kan dia kan dapat uang, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 8 juta sebulan. Itu sangat ini loh, sangat ngebantu mereka loh. Karena kan mereka kan pasti juga ada job yang lain. Contoh dia ngajar dapat gaji 5 juta, dapat tambahan dari PBFI 3,5 juta. Itu sangat lumayan loh untuk uang dapur mereka. Tapi ketika lu beralih ke IFBB, lu nggak akan ngedapetin apapun. Serius, lu nggak ngedapetin apapun terkecuali ya medali untuk jadi bahan gorengan. Nah yang kedua, soal Jupri tanding. Iya, makanya kan sebenarnya standarisasi lah, sorry. Iya, standarisasi itu kan seperti yang lo bilang kan di modul book itu kan ada tuh standarisasinya. Panitia berhak ini kan yang determinate lah yang determinate ya kan, badannya yang nggak layak, tapi kan tetap aja bisnis. Semakin banyak peserta akan semakin rame. Semakin rame, semakin banyak peserta akan semakin menarik eventnya. Semakin menarik, ya pasti duit akan semakin banyak. Nah, cuman di sini tuh butuh ketegasan. Ya, tapi nggak bisa juga sih. Contoh kita ngebahas masalah EIC. EIC itu kemarin kan dia kan ngebikin event as a penyelenggara. Semua kebijakan di pertandingan itu tetap ada di naungan Global Classic, ya kan. Jadi mungkin penyelenggaranya maunya ini, tapi Global Classic nggak bisa. Ini udah kemauan, ibaratnya udah standar kita rule tuh segini. Iya, rule of the game-nya tuh kayak gini gitu. Ya ibaratnya, contoh, beberapa kok banyak atlet di Indonesia yang
datang ke kejuaraan IFBB ya kan, mau IFBB kek, mau Olimpia amatur kek, mereka petantang-petenteng, gue dapat emas. Oh iyalah pesertanya cuma 3. Iyalah pesertanya cuma 1. Gitu kan. Iyalah semuanya. Bahkan ada sampai ada yang konfirmasi sampai ada yang bikin gua nggak pantas menang. Itu mental itu luar biasa gue bilang. Itu mental yang luar biasa daripada main ke kejuaraan Olimpia amatur yang ngikut semua cere-cere semua, dia petantang-petanteng gua emas itu lebih tai sih kalau menurut gua. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ujung-ujungnya kan ke bisnis. Kita tuh nggak tahu yang ada di lapangan antara si penyelenggara AIC atau si pemegang federasi IFBB, si Global Classic yang ada di situ. Cuman intinya mau di sini ataupun mau di luar, lo tuh harus belajar dan lo harus menghormati. Lo buka pikiran lo kalau ini tuh ada keputusan bersama di situ. Betul. Ya kan? Ada keputusannya di IFBB, ada di keputusannya di Global Classic. Kalau seandainya dia menang, gue bisa ngalahin dia nih, orang gak jualan. Bos, balik lagi, ini rezeki. Ya kan? Kalau rezeki, ya kan, lo mau tarik rezeki lo pakai rambut sekalipun lo akan dapat. Tapi kalau lo gak rezeki, lo mau salto juga nggak bakal dapat. Gitu. Cuman kan di balik apa yang lo dapat itu kan ada sanksinya pasti. Ya kan, di balik sesuatu yang lo dapat tapi lo tidak layak mendapatkannya, itu akan ada sanksinya, itu sanksi sosial. Ya kan? Ya sekarang kan dihujat tuh. Dihujat. Ya sekarang gini, lo ngehujat orang sampai segitunya, ya kan? Tapi lo nggak tahu kalau dia tiba-tiba dia anger, dia marah sama dirinya dan dia tuh berhasil transformasi 3 tahun lagi badannya itu bakal jadi gila banget. Kita kan nggak tahu. Badan apa orang yang jadi gila? Jadi orangnya kayak badan lebih sadis sih kalau. Iya, bakal lebih sadis gitu kan. Kalau gila orang kasihan ngomong sendiri ya. Jadi pas tanding dicoret-coret. Iya, jadi kalau menurut gua lu nggak pantas ngehina orang, menyudutkan orang. Ya kan, sedangkan orang itu masih berproses. Tapi yang netizen bro, yang ngomentarin ya orangnya. Ya iya, makanya kan ya gini bro, kepantasan. Nah ini ngomong kepantasan. Iya, nah sebenarnya balik lagi, nah yang dikomentarin kan orangnya, sedangkan yang membuat kebijakan kan IFBB dan AIC-nya, ya kan, harusnya yang dikomplain itu bukan orangnya. Iya, tapi yang menjadi bahan bercandaan itu adalah orangnya. Iya, harusnya yang dikomplain itu kalau lu mau tetap tepat sasaran itu AIC sama Global Classic-nya. Iya, itu kan kalau yang idealnya. Iya, karena gini, iris kuping gua dah. Mungkin nih orang yang juara 3 itu awalnya kagak nyangka dia bisa juara 3. Nah, iya, orang lah kok cuma bertiga iya, gitu. Ya kan temennya kemana bang? Tiba-tiba dia menang gitu kan. Jadi kita tuh mau kayak mana? Kecuali kalau dia juara 3 nih, yang juara 3 dia ngegoreng tuh medalinya tuh. Nah, itu gue yang keplakin loh. Cuman kan ini kan enggak ada itu. Ini kan semua masalah kebijakan yang dibuat sama penyelenggara event dan pemegang federasi. Tuh orangnya juga diem. Iya, itulah makanya untuk orang-orang yang so pinter di sana, lu mainnya kurang jauh bro. Seandainya lu itu udah ngerasa pinter, tapi lu nggak pakai pemahaman dan logika lu, hati lu, ya kan? Lu tuh nggak pakai lu di situ. Semua hanya berdasarkan subjek. Orang pinter itu banyak. Orang pinter itu banyak karena Tadi orang pinter tuh. Iya. Karena kepintaran itu masalah serata cara orang berpikir itu cuma ada 2, pinter dan goblok. Nggak ada yang ketiga, yang sedang-sedang enggak. Kalau lo mau jadi orang pinter, goblok. Itu kalau menurut gua ya. Tapi orang yang benar-benar bisa pinter, dia benar-benar bisa memahami keadaannya. Gitu. Nah, ini banyak orang yang menurut gua pinter jadi pada goblok karena nggak memahami keadaannya. Gitu. Yang harus dikomplain di situ itu kan penyelenggaranya AIC dan di Global Classic-nya. Dan sedangkan ya nggak cuma di Indonesia itu hal itu berlaku. Banyak kok. Bukan banyak, itu udah standarisasi IFBB. Mau 2 orang kek yang bertanding jalan, lo udah emas perak. Gitu. Ibaratnya kalau bioskop yang nonton 2 orang jalan. Tayang gitu. Nah iya, makanya itu kecuali hal itu terjadi hanya di Indonesia. Ini kan enggak. Iya. Gitu. Makanya ini kan enggak. Ini kan semua terjadi emang di Malaysia begitu, di Vietnam begitu, di China juga begitu. Ini udah kebijakan IFBB. Dan ini part of business. Yes, itu. Makanya untuk orang-orang yang ngerasa dirinya pinter cuap-cuap di luar, lo itu sedang menurunkan kepintaran lo itu. Gitu. Karena gini bro, namanya orang pinter tuh nggak bisa paham di semua hal.
Gitu. Ada di sini kita pinter. Iya. Ada di lain kita goblok. Iya pasti. Nah iya. Dan coba tadi Mas yang tadi nanya soal gelas pool, Iya. nggak tahu dia. Kecuali anak motor. Nah makanya dan masalah pinter dan orang menjadi dari pinter orang menjadi bego itu tergantung sama emotional conditionnya dia. Iya. Gitu. Ada orang yang emosinya kecongkel nih. Contoh nih, ada orang yang gue kenal pinter nih. Tiba-tiba emotional conditionnya kecongkel. Anjing nih goblok banget, kok dia bisa menang? Wah, ngetik dah dia. Nah itu dia jadi bego tuh. Tanpa dia sadari dia jadi bego. Iya, dia ke-trigger tanpa dia sadari ya, karena dia selalu menyadari diri dia tuh pinter. Sebenarnya gitu. Gimana caranya? Kita ini harus menelaah dulu dari dua sisinya gitu. EIC juga sebagai penyelenggara nggak bisa berbuat apapun. Dan Global Classic juga pasti ngomong, loh ini emang udah standar kita. Ya terus kita mau apa? Gitu. Jadi intinya tuh kita tuh harus ya lo coba deh untuk menelaah sesuatu lebih jauh lagi. Sebenarnya itu. Ya susah ya, satu udah apa IO-nya udah mau duit pendaftaran, tapi ternyata pas mereka di luar ekspektasi minimal ada 5, ternyata 3, aduh. Iya, kenapa? Kenapa? Apa namanya? Makanya gue bilang, lu tuh jangan berpikir lu tuh pintar, padahal enggak. Bisnis itu butuh critical thinking yang tinggi. Ketika EIC ini keluar, juara 3 ini tuh badan segitu, ya kan? Gue yakin ada ratusan orang yang berpikir kalau gue ikut juga gue pasti menang. Orang ini juara 3-nya aja begitu, ya kan? Ujung-ujungnya pesertanya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak karena yang juara segitu aja badannya segitu. Bagusan gue, itulah gue bilang ini semua part of business. Betul, ini analoginya bagus sekali ini. Iya ya, jadi gue rasa tahun depan ada Jupri tuh. Iya, kan 3. Dia juara 3 tuh. Iya, bisa juara tinggi lagi. Iya, dia bisa juara 2-nya. Karena mungkin tahun depan dia udah lebih bagus. Iya, lebih. Gitu. Iya, itu semua part of business. Lebih shredded. Iya, betul. Dan gua nggak anti sama bisnis begitu. Gua anti sama bisnis yang nipu, yang overclaim. Itu gua anti itu. Itu. Karena ini ya karena IC hanya ngikutin game rule gamenya. Iya, betul, gitu. betul. Jadi yang salah tuh sebenarnya bukan di EIC-nya dan bukan salah Global Classic atau AFBB-nya. Tapi yang salah itu apa? Yang salah itu yang nggak ngerti. Tapi ngerasa ngerti, ngebacot dah dia akhirnya. Dan akhirnya jadi korban adalah yang juara 3 itu. Iya, itu makanya gue bilang di Indonesia ini benar-benar kayak nggak nyambung gitu loh. Kayak nggak nyambung kan, seperti tadi yang gue bilang sama Felix, ketika kita menjadi unik, kita tuh bakal dibenci. Gitu. Dan ketika kita mengeluarkan pendapat kita untuk kita nggak setuju sama orang lain, kita dibilang nyenggol. Tapi iya betul. Tapi sedihnya nih bro, ada ya sahabat-sahabat kamu, maksudnya teman-teman kita yang udah sebenarnya senior, menjadikan ini candaan yang bahasanya itu, wah tes mental nih, terus diupload ke story, terus wah ini jadi ini aja nih, itu menurut gua nggak pantas sih. Ya iyalah kalau. Ya lu ini udah bukan level lu ngomongin inilah. Iya kan, ya terus terang ya, kan balik lagi bro. Emang cuma buat ngisi instastory kayaknya ya? Ya mungkin dan ada sepi hari itu. Ya dan ya orang mungkin hari itu dia jadi level begonya lagi naik. Iya mungkin kok lagi macet ya? Iya. Story apa ya? Iya story apa ya? Jadi bego akhirnya ujung-ujungnya malah jadi kayak. Maksudnya itu bukan level lu untuk komentarin itu dan komentarnya itu loh. Iya, ya itulah kadang-kadang kita miris juga ya bro. Tapi kalau kita lagi ada apa-apa mereka yang ngomongin di belakang paling kencang gitu kan. Ya susah lah kalau ngomonginnya mereka itu. Ada 2024 itu ada apa lagi bro? 2024 banyak lah, ada PON udah, terus juga ini pertandingan udah Desember juga udah lewat. Ada satu tambah lagi ya AFBB Pro-nya ya. Oh ya si Kiki. Kiki itu ada Dodi kan? Sama Elvis itu pro card. Ya. Kalau yang cewek tuh ada Monica ya. Monica. Sama yang Novi baru tuh. Juga masih. Novi juga tahun ini kayaknya. Terus ada yang baru ini Arum ya. Enggak tahu. Yang di Thailand. Oh iya cewek Indo. Cewek Indo. Jadi ada satu cowok Kiki dan cewek Indo itu. Dan mungkin 2025 nggak menutup kemungkinan makin banyak ya bro.
Iya, makanya gue udah bilang Indonesia kan keras-keras ya. Nggak nih, nih contoh nih. Kiki aja bisa IFBB Pro. Dia logika goblok gua. Lah, berarti Anjar bisa dong. Nah, gue mau garis bawain sedikit nih. Ini juga, aduh, komentar-komentar ini gue kadang suka bingung ya sama orang-orang tuh yang kenapa sih kalian itu otaknya itu selalu lebih pendek daripada jarinya gitu. Kecepatan kalian ngetik tuh lebih cepat dibandingkan otaknya. Tangan gue gede jadi pelan kan gue gini. Karena gini, ada bilang, oh si Kiki di di Indo tuh nggak pernah menang, tapi di luar tuh dia IFBB Pro. Gini konteksnya ya. Namanya atlet ya, jeda seminggu itu bisa berubah badan. Badan itu bisa berubah. Satu. Dan kedua, kompetitornya. Ya, kompetitornya. Iyalah. Ya, jadi mungkin di event ini dia tuh nggak bisa menang atau sulit menang karena kompetitornya. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin attitude-nya. Karena ini masuk ke subjektivitas. Iya, mungkin. Ya, mungkin jurinya di Indonesia ngerasa Kiki ini nggak layak nih di juara 1, 2 atau 3. Gitu kan? Karena apa? Mungkin karena attitude-nya kita kan nggak tahu. Itu kan faktor-faktornya. Faktor X ya. Faktor X-nya. Jadi faktor X-nya yang gue ulangin lagi yang pertama. Mungkin karena dia di sini badannya itu belum sekering pas seminggu kemudian dia bertanding di pas kejuaraan di internasional. mungkin 80%. Iya, mungkin 80%. Nah, dia dendam tuh. Wah, gua harus sikat nih. Iya, latihannya semuanya segala macam dia tekan di situ, akhirnya kondisinya bisa lebih bagus. Pas di akhirnya Thailand dia bisa on lebih point. menang, on point. Dan kedua, mungkin kompetitornya. Kalau dibilang, wah enggak kompetitor IFBB itu gila-gila. Benar. Kalau di pro qualifier logo merah itu benar ya, tapi kalau di logo biru please itu nggak gitu konsepnya. Lah Kiki di logo mana? Logo biasa kan masih pro qualifier, open pro qualifier, itu masih tingkatan yang pertama. Itu nggak kayak gitu konsepnya gitu. Nah, itu yang harus gue kasih tahu ke kalian semua. Jadi dan yang ketiga mungkin di sini ya attitude-nya kita kan nggak tahu gimana dia bermasalah atau enggak, sampai dia tuh ibaratnya nggak disukain gitu kan. Kita kan nggak tahu, itu termasuk semua faktor X. Sedangkan di luar negeri Kiki bawa SKCK. Nah, ketika di luar negeri ya, ketika dia di luar negeri, dia lagi bagus di situ. Dia lagi bagus di situ ya kan. Yang nomor 2-nya masalah kompetitor, dia paling bagus di situ. Dan ketiganya faktor X-nya tuh dia nggak dapet. Dia nggak terdistract sama mungkin ada juri yang marah sama dia, ya kan? Karena dari setiap kali dia tanding mungkin dia langsung nyanyi di medsos. Kiki, do you love me gitu ya. Mungkin ketika dia tanding nih, tiba-tiba dia langsung nyanyi di medsos, ngeluh. Oh, nggak fair nih, bukan begini, ala apalah gini kan. Jadi jurinya kenal. Jadi juri ngelihat nih orang nggak bisa nih begini nih. Makanya itu kan kalau dibilang berarti di Indo tuh nggak netral dong, gitu kan. Enggak, ini semua bodybuilding. Makanya gue bilang lu tuh harus paham sebelum lu ngebacot, bodybuilding ini masalah yang namanya subjektivitas. Betul. Gitu, karena sebagus apapun badan lu, ketika lu sudah bermasalah di luar, ya lu akan menemukan hal yang sama seperti apa yang ada di Indo, karena ini subjektivitas, ya kan. Makanya lu tuh ketika lu menang lu harus benar-benar jaga attitude lu. Attitude lu. Harus jaga attitude lu gitu. Karena apa? Kayak kan sudah banyak bro, kayak Jeremy Bundia. Ribut, attitude-nya langsung hilang kan. Begitu aja gitu kan. Pas comeback juga ternyata dia nggak dapet Iya, makanya gue udah bilang di sini tuh sebenarnya semua sama, cuman Indonesia ini terlanjur namanya FOMO. FOMO dalam arti kata norak, tau nggak? Nah makanya gue ini suka. Lu noranya ngenyek banget. Makanya gue ini suka sharing ya, suka sharing sama kalian tuh di medsos gue dan ngeberangkatin atlet biar kalian ini nggak norak gitu. Makanya gue kalau ngelihat orang-orang komen ya kan, aduh kok lu bego banget gitu, kok lu jadi bego sih, padahal lu udah pernah ngomong sama gue, lu nggak sebego ini gitu loh. Jadi banyak faktor gitu, banyak banget faktor. Kayak contoh Chris Putra di sini menang kok, Chris Putra sering menang kok, Isai di sini menang terus kok, di luar kan IFBB Pro gitu kan. Karena mungkin semuanya tuh dia whole package itu bagus dan rezeki di keadaan itu. Makanya kurang bijak lah ketika lu menang, lu di luar lu menang, lu ngejelekin juri sini, lu kurang bijak bos. Gitu. Ingat bos, ingat ya. Karir lu di industri fitness itu ada batasnya. Jangan lu ngerasa lu lagi di atas, lu ngejelek-jelekin juri yang ada di sini. Itu bego bos, sumpah. Bego banget itu. Balik lagi, ini masalah attitude gitu. Dan yang terakhir nih bro, 2025 menurut lu
siapa yang akan bersinar nih? Yang maksudnya yang belum dapat pro card. Banyak sih menurut Lu gua. kasih nama aja. Iya, Yoga bisa dapat tapi di klasik. Gue bilang menurut gua Nanjar 2025 bisa dapat. Terus banyak Vendik, juga Vendik. atlet-atlet Vendik. Bisa, Sebenarnya ya. Vendik itu kemarin tuh keren banget. Itu badan FBB banget itu. Cuman dia kemarin salahnya cuma kurang kering sih. iya. Cuman kurang kering sih. Itu doang sih. Kalau Vendik tuh udah Keren kayak, badannya. lu ada yang salah nih sama dia. Ini kalau menurut gue pribadi ya, lu ada yang salah nih sama diet lu. Karena lu nggak dapet shreddednya. Kurang bersinar gitu. Iya, shredded lu tuh kurang dapet gitu. Gue boleh kasih saran nih ke Vendik, ya kan? Vendik, lu mungkin kebanyakan tesnya Vendik. Jadi badan lu tuh nggak bisa freak. Mungkin dia mau mempertahankan size-nya juga dikit, bro. Enggak, kalau kita masalah size kita bisa dapat dari kondimen yang lain. Tapi kalau tes kebanyakan tes orang juga nggak bisa kering, bro. Bloating waternya itu terlalu tinggi. Holding water Iya, itu. ini apa namanya? Ini ilmu nih. Makanya kalau ditanya Yoga, Nanjar semua pakai tes, pakai. Karena takut diplit banget, bro. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Bahkan ada orang yang lepas tes itu menurut gue bego sih. Itu stupid sih. Dia mau tanding tiba-tiba dia ngelepas tes. Jangan pakai tes. Karena pengen kering banget. Nah, nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Tes itu harus tetap ada tapi bener-bener diukur. Makanya gue udah bilang lu harus untuk orang-orang yang benar-benar mau coaching ya, yang ibaratnya benar-benar ngebayar coach dengan yang mahal, lu harus tahu coach lu ini ilmunya dapat dari mana dan jam terbang coach ini tuh seberapa panjang. Gitu. Karena menurut gua serius dah, orang-orang yang keluar dia berpikir gua size oke, begitu size dapat, oke, mungkin nilai lu di size lu masuk. Ya kan? Conditioning lu gimana, Bos? Gitu. Padahal size and conditioning itu kan kayak dua mata pisau ya. Yes, makanya kalau makanya gue udah bilang di orang-orang Indo nih kebanyakan high dosis. Jadi badannya freak tapi nggak bisa kering. Itu tuh nggak bisa. Lu tes lu harus masuk, lu masukin deh. Tapi ujung-ujungnya lu nggak boleh terlalu banyak. Ketika lu terlalu banyak, lu nggak akan dapat keringnya. Lu mau diet kayak gimana pun juga lu nggak akan dapat keringnya karena sistem di badan lu itu emang nge-hold cairannya. Gitu. Itu aja sih menurut gua. Cuman mungkin Vendik 2025 tuh bisa ngeri. Dan untuk teman-teman semua ya, tolong ya, kalau lu mau belajar pakai roid atau apa, please tolong lu mulai dari dosis terkecil. Dan untuk 0,001. Bang, itu ininya gimana, Bang? Dan gue juga nggak tahu. Iya, dan untuk orang-orang yang cycle, tolong anti estrogennya lah, serius. Lu badan lu keras, ya kan, frame lu bagus. Mancung di mana-mana. Tapi kalau lu gino, dan pesen juga dong untuk apa namanya juri-juri di Indo gitu kan. Tolonglah kalau ada orang gino, ya lu geser lah, nggak usah juara satu gitu. Lu pakai dong bajunya Steno to Gino. Serius Gino tuh nggak indah, Bos. Tapi susah sih yang jadi juri aja kadang Gino, tai lah. Iya, makanya gue Gino satu tete. Gino semua. Makanya kalau untuk lo cycle ya, lo cycle, please lah tolong anti estrogen itu lo tekan. Ya kan, anastrazolnya lo mungkin tekan. ini, bro, apa namanya, rasa pengen menang tinggi, more is better. Ya nggak gitu konsepnya. Makanya gue udah bilang di Indo ini, aduh, miris banget gue. Dia coaching, dia bayar mahal sama coach yang dia pikir ini ngerti. Coachnya Gino, lu bilangnya gitu sih. Iya, gue belum selesai ngomong. Coachnya aja Gino, Cuk. Kegagalan lu tanding, ya kan, lu cycle, kegagalan salah satunya adalah efek sampingnya itu ya Gino. Boleh nggak sih kalau kita udah bayar coach terus kita kalah, kita salah-salahin dia? Ya nggak bakal mau juga coachnya. Tapi kita bayar. Ya nggak bisa. Ya susah lah kalau masalah itu. Kan ngebayar orang untuk pakai steroid itu juga sebenarnya kan udah salah kalau ngomong salah apa bener. Dari sisi ininya, woi bro, gimana nih? Ini gua enggak bro, enggak. Gitu. Jadi gini, orang-orang coach yang ngejual coaching roid itu nggak bisa diomelin. Dia main ke psikologis. Dia ngerasa dia tuh peduli banget sama kliennya ini. Rice kayak kamu kebanyakan. Kayak dia nih ngerasa kliennya ini kayak keluarganya, kayak family gitu kan, kayak waduh ini begini tiba-tiba ya tapi memang begitu sih, mulutnya manis banget gitu kan. Ya susah lah kalau kayak gitu. Intinya sih sebenarnya gini loh, makanya gue udah bilang critical thinking, kita hidup dimanapun kita tuh butuh itu gitu. Jadi kalau lu mau ngelihat sesuatu, lu mau beli sesuatu, apalagi jasa, lu jangan cuma percaya bacot doang anjir.
Lu lihat semuanya lah. Lu lihat konteksnya nih orang gimana sih? Gitu kan? Prestasinya gimana sih? Badannya gimana sih? Gitu kan? Lu percaya sama orang yang pentilnya mancung banget. Buset, pentil. Dan lu bayar dia, ya kan? Lu berharap apa dari dia? Sama pentilnya. Makanya gue bilang di Indo nih lucu loh. Indo nih makanya tadi si Prof Pelik ngomong apa? Di Indo itu gampang cari uang. Iya betul. Iya, dia ngomong karena memang bener di Indo ini orang begonya banyak. Bukannya kita apa namanya semua orang yang nyari duit di Indo itu ibaratnya memanfaatkan kegoblokan orang, tapi ada oknum yang memanfaatkan kegoblokan orang. Gitu loh. Makanya gue bilang ya intinya sih gitu. Lo tenggak dah anti estrogennya. Kalau lo udah mulai gatel, langsung lo tenggak. Badan lo nggak akan nyusut, Cok. Tapi agak smooth gak? Enggak. Enggak. Lah itu Anjar yoga, lo kira dia nggak nenggak anti estrogen? Loh, Anjar kan lahirnya dari batu. Jadi bednya udah keras. Dia semua tuh gue suruh nenggak anti estrogen. Kalau lo udah ada ginonya, anastrozol lo itu udah nggak bakal ngaruh. Mungkin pentil kayak Anjar nggak bakal gino. Nggak gino. Dia Kalau pentilnya ini, gede deh. Gini loh. Ya, kalau lu ada gino, kalau lu belum gino, ya kan, anastrozol masih oke. Tapi kalau lu sudah ada gino, anastrozol lu tuh kagak ngaruh. Anastrozol lu hanya gino ini lo, protection kan. Iya, gino lo itu kalau seandainya lu udah ada gino, lu harus pakai Nolvadex. Iya. Gitu. Preventifnya anastrozol. Iya. Kalau udah ada Nolvadex. Iya, dan kalau lu punya genetik ibaratnya prolaktin lo tinggi karena lu suka pakai tren. Nolvadex lo, anastrozol lo tuh nggak ngaruh. Jadinya tamoxifen. Enggak, lu harus kalau gue sih ke bromokriptin. Itu untuk apa? Untuk prolaktin gitu. Namanya baru denger lagi gua. Iya, itu untuk prolaktin, khusus untuk neken prolaktin. Jadi itu yang harus lu lakuin gitu. Nah, ketika lu ngelihat coach lu aja gino, berarti dia tidak menjalankan protokol anti estrogen itu dengan baik. Gitu, lu ngikutin orang yang fail. Seneng banget kayaknya lu ngomongin deh tadi. Enggak, ujung-ujungnya gini loh. Dengan tololnya dia ngomong, oh nanti kalau gino operasi aja, gino removal. Lu enak banyak duit, Cok. Kok dia belum operasi? Nah, nanti. Iya. Gitu loh, maksudnya nggak bisa gitu konsepnya. Jadi untuk teman-teman masyarakat fitness mania, balik lagi waktu gua kita podcast sama si John. Lo boleh benci gua. It's okay, nggak masalah. Tapi lu harus nontonin ini gitu. Karena bacotan dari gue ini bisa ngebikin lu tuh pinter dan lu tuh bisa, oh iya, gitu loh. Tapi gue penasaran kalau yang kayak Faris nih, yang udah pernah gino terus diangkat, terus kan dia ikut lagi nih, dia bisa gino lagi? Bisa lah, bisa. Gino itu jaringan bro? Enggak, bisa. Gino itu kan tumbuh. Lah, bisa bukannya tumbuh dimatiin lagi. jaringannya? Enggak. Apa kalau pentilnya dihilangin? Enggak. Oh, kalau Jadi pentilnya hilang gitu? Enggak, Gino itu bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi. Oh, bukan itu jaringan diangkat? Enggak. Jadi itu kan jaringan yang sebenarnya kan ada, tapi non aktif di laki-laki, ya kan? Nah, ketika kita hormonnya itu berantakan, ya kan? Jaringan itu terangsang untuk tumbuh. Nah, gue pikir jaringan itu dimatiin kayak ngangkat tumor gitu. Oh, enggak. Setahu gue itu bisa tumbuh lagi. Tapi tenang, Faris nggak akan tumbuh karena dia ada tim yang benar. Ingat tim ya? bigger. Iya, ingat. Kalau lagi udah mulai gatal, anastrozol. Kalau nyeri, kalau lu udah gino ya, pakai Nolvadex. Nah, kalau lu ibaratnya mau prolaktin tadi ya bromokriptin. Itu gino. Itu ilmu. Ini ilmu lu nggak usah bayar, janco. Yang penting lu dengerin, lu tontonin nih. Gua ada pertanyaan bego lagi. Gua karena nggak ada pengalaman gino-ginoan ya. Udah gino. Kalau diisep sama ceweknya sakit gak? Sakit lah. Sakit. Bukan geli ya? Jangankan diisep, Bro. Kesenggol orang kayak kadang emosi. Sakit. Sakit. Berarti rasa geli udah nggak ada? Nggak ada. Aduh, untung nggak ino. Dan gino itu kalau belum terlalu segede bakso, ya. Tergantung bro, ini bakso mana dulu? Kalau bakso samprot kan segini. Kalau belum terlalu segede bakso gitu ya, itu masih bisa hilang. Gembes. Iya. Gembes terus visualnya tuh rada nggak terlalu kelihatan. Itu masih bisa hilang. Pakai baju dry fit masih rata. Iya, masih bisa hilang itu. Tapi kalau udah segede bakso, ya mau nggak mau lah. Operasi. Iya, mau nggak mau operasi. Itu dia guys ya, kurangin makan bakso karena itu ultra nanti segede bakso. ultra processor food. Ini ketularan Bang Felix. Oke, 2024 itu dia
2025 ada apa, kita belum tahu ke depannya gimana ya, Bro. Tapi yang jelas Central Fitness nambah terus. Amin. Amin. Oke, thank you. Ya. Selamat tahun baru guys. Semoga sukses.